Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi kita bertemu di dalam kuliah Alkitab Malam. Bersama saya Rahel Venina Deborah. Untuk itu saat ini kita akan bersama membahas tentang pelayan yang setia bertahan. Kita akan belajar dari sosok tokoh yang memang memperlihatkan bagaimana sungguh ia bisa bertahan dalam imannya dan juga pelayanannya sampai akhir hidupnya. Untuk itu saat ini mari kita bersama mempersiapkan hati dan juga diri kita untuk merenungkan membaca firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, karena kami boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan yang tiada putusnya. Kami boleh terus merasakan bagaimana Engkau melindungi diri kami dan juga beserta dalam kehidupan kami. Dan untuk itu saat ini ya Tuhan, kami merindu untuk boleh kembali merenungkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan lagi, karena itulah respon iman kami sebagai anak-anak yang bersyukur, orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kami mau terus mengenal Tuhan dan terus diingatkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan waktu ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bersama mendengar kata bertahan, kita mungkin membayangkan ini keadaan yang tentunya terjadi dalam jangka yang panjang begitu ya. Harus ada sosok yang kuat di dalamnya. Kenapa? Karena namanya juga bertahan. Kalau dalam dunia olahraga kita mengenalnya dengan kata endurance atau daya tahan. Di mana hal itu bisa dilatih ya, dan itu menunjukkan bagaimana seseorang bisa tetap bergerak, bisa tetap melanjutkan kegiatan, aktivitasnya, gerakannya, sampai nanti pada titik ia menyerah atau tubuhnya menyerah begitu ya. Itu disebut daya tahan. Bapak Ibu Saudara, apakah demikian juga yang dimaksud dengan bertahan dalam sosok seorang pelayan? Untuk itu mari bersama kita akan melihatnya. Nah, kita akan melihatnya dari kisah yang juga sangat terkenal dan sosok yang begitu kita kenal, yaitu Stefanus. Dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan pasal 8 ayat 1a. Saya akan mengajak kita memperhatikannya bersama-sama. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tersusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita melihat sosok Stefanus. Kita mengenal dia sebagai salah satu dari ketujuh diaken yang terpilih untuk membantu pelayanan para rasul. Karena ada sempat kritik ya atau masukan di mana pelayanan yang dilaksanakan itu mungkin kurang merata. Karena beberapa janda-janda itu tidak terlayani dengan baik. Sehingga akhirnya para rasul pun memutuskan untuk memilih beberapa orang untuk bisa membantu pelayanan yang ada.
dan terpilihlah salah satunya yaitu Stefanus. Nah, ketika terpilih, ia dikenal juga sebagai sosok yang penuh iman, penuh Roh Kudus, ya disebutnya. Dia bisa mengadakan mujizat-mujizat, dia sosok yang penuh hikmat, karunia, dan juga kuasa. Itulah sosok Stefanus yang dikenal, yang dengan berani ia tetap menyatakan Kristus, ia tetap melakukan pelayanannya di tengah masyarakat, bahkan di tengah ancaman. Nah, kita tahu bagaimana kehidupan pelayanannya itu tidak mudah dan penuh tantangan. Dia harus menghadapi berbagai fitnah, kecaman, dan juga tekanan. Karena sungguh murid-murid Yesus pada saat itu dikecam. Mereka dikatakan tidak sesuai dengan Taurat. Ya, dikatakan juga tidak ada Yesus begitu. Tapi mereka sebagai anak-anak ataupun sebagai para rasul, sebagai murid-murid ya yang mengikuti Yesus Kristus, mereka tetap dengan setia, mereka tetap dengan berani menyatakan kabar baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana ternyata memang dalam kehidupan pelayanan ini bukan sesuatu yang mudah ya. Dalam kehidupan pelayanan itu tidak selalu mudah. Ada beberapa hal yang menyulitkan. Yang pertama, kita sadar betul bahwa berhubungan dengan orang itu dapat menimbulkan ketegangan. Ya. Kalau kita tidak mau ada konflik, kalau tidak mau ada ketegangan, bekerja samalah dengan mic ini atau kursi ya. Kenapa kalau kursi kita kasih masukan ya dia diam aja. Kalau kursi kita pukul, dia diam saja, tidak akan bereaksi, ya sudah, lewat saja, karena itu benda mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita lakukan itu kepada orang lain? Bukankah itu hal yang akan jadi berbeda? Tentunya akan jadi berbeda ketika kita berhubungan dengan orang. Rentan ada ketegangan, ada friksi, begitu ya. Bukan hanya dengan sesama pelayan, kita mungkin berbeda pendapat dengan rekan pelayanan kita, begitu, sehingga akhirnya bisa menimbulkan ketegangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang di luar rekan pelayanan yang tidak menginginkan pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, di luar kita, yang tidak senang dengan pelayanan yang ada. Ya, sehingga itu menyulitkan. Kenapa tadi kembali kita berhubungan dengan orang, kita berhubungan dengan sesama yang punya juga pemikirannya, punya juga pendapatnya, dan juga prinsipnya. Dan juga yang kedua, ini semakin menguatkan bahwa memang apa yang kita lakukan bukanlah hal yang mudah, yaitu bahwa dunia yang berdosa akan membenci pekerjaan dan panggilan pelayanan Tuhan. Dan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya bahwa sungguh mereka akan dibenci karena Yesus ya. Para murid bukan berasal dari dunia sehingga ya dunia akan membenci mereka. Dan hal ini jugalah yang dihadapi oleh Stefanus. Stefanus sungguh menghadapi kebencian itu, fitnah ya, bahwa sungguh ia tidak sesuai begitu dengan Taurat. Dia menghina nabi ya begitu. Itu tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana ketika di hadapan Stefanus ada sekelompok pemimpin agama yang penuh amarah dan kebencian, namun justru Stefanus, sosok yang di debat itu, ternyata hatinya justru penuh dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu memberi anugerah khusus agar Stefanus berani berkata-kata dan berani menghadapi kematiannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, genaplah seperti apa yang Yesus katakan sebelum naik ke surga. Bahwa sungguh penghiburlah atau Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong orang percaya untuk bisa melayani dengan baik. Kita menyadari bagaimana dalam pelayanan ada
kita bisa bertemu dengan orang-orang yang menyulitkan, dan itu dihadapi oleh Stefanus. Pemimpin-pemimpin agama ini begitu marah ya, karena sungguh Stefanus itu juga punya pengaruh, ia juga punya masa begitu ya, dan dianggap ini mengancam. Sehingga mereka begitu benci dan juga tidak suka kepada Stefanus. Tapi kita melihat ada dua perbandingan yang begitu kontras Bapak Ibu Saudara. Yang satu penuh amarah, hatinya penuh kebencian, tapi yang satu penuh, disebutnya penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus saya rasa bukan sesuatu yang harus selalu kita definisikan, wah bentuknya apa begitu ya. Itu gimana, kok bisa hatinya diisi begitu kan. Tidak terbayangkan kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi kita justru bisa melihat bagaimana sosok yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus ini menghasilkan sebuah sikap. Dan di sini Stefanus memperlihatkan hasil atau sikap tersebut, di mana ia menjadi sosok yang berani berkata-kata dan berani menghadapi kematian. Dia justru menjadi sosok yang juga tenang menghadapi ancaman, bahkan ancaman dibunuh, ancaman kematian. Orang-orang yang ada di depannya itu mau membunuh dia. Tapi ia bisa tetap menjawab tuduhan-tuduhan yang ada, bahkan dengan tepat. Karena kita tahu bagaimana ketika dituduh, ya, kalau kita mundur ke bagian sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Stefanus memang sungguh menjawab dengan cermat apa yang terjadi, bahwa sungguh orang Israel lah yang lebih dahulu berpaling dari Allah, mereka yang justru menghina nabi ya. Mereka jugalah akhirnya orang-orang yang membuat Yesus disalibkan gitu. Semua itu bisa dihadapi oleh Stefanus. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus memampukan Stefanus dalam menghadapi tuduhan yang ada dengan begitu cermat. Stefanus tadi menjelaskan sungguh sejarah orang Israel dan buktikan bahwa orang Israel lah yang sudah melawan Allah dan juga sudah menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bagaimana hanya keberanian dari Roh Kuduslah yang memampukan Stefanus berani menjawab orang-orang yang akan membunuhnya. Sampai bahkan dalam keadaan yang disiksa dan ditekan, Roh Kudus menolongnya melihat hal yang jauh lebih besar dari penderitaannya, yaitu kemuliaan Allah. Kita tahu bagaimana ketika Stefanus dirajam begitu, itu hukuman yang begitu kejam ya, tapi dalam masa yang begitu kritis ya, ketika ia disiksa dan juga ditekan oleh banyak orang, justru Stefanus dibantu oleh Roh Kudus untuk melihat apa yang jauh lebih besar daripada penderitaannya, yaitu kemuliaan Allah. Ketika dalam bacaan justru Stefanus melihat Tuhan Yesus ada berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa saja melalui kehidupan pelayanan yang tidak mudah, seperti halnya Stefanus. Kenapa? Karena ada banyak masalah yang harus kita tanggung sehingga semuanya mungkin terasa menjadi berat. Walaupun saya rasa tentunya kita tidak se-ekstrim yang dihadapi Stefanus ketika ia harus dirajam dan dibunuh ya. Kita pada saat ini dalam konteks yang berbeda. Tapi bukan berarti bahwa kehidupan pelayanan kita menjadi sesuatu yang begitu mudah, karena kita pun punya masalah dan juga tantangan sendiri. Dan tak jarang Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tantangan yang ada yang mungkin melihatnya dengan begitu pendek atau terbatas ya. Sampai akhirnya ya memilih keluar dari pelayanan, mencari jalan pintas ya, dan juga mudah menyerah. Artinya tidak bertahan. Tidak bertahan dalam pelayanan yang ada. Tapi hari ini kita dari Stefanus belajar
Bagaimana orang yang mengandalkan roh itu melihat jauh ke depan melampaui kesulitan dalam pelayanan. Ketika kita memberikan hidup dan diri kita dalam pimpinan juga Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, dan juga menuntun kita dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi dan juga masalah yang ada dalam kehidupan kita dan pelayanan kita akan dimampukan untuk melihat lebih jauh apa yang nantinya kita kerjakan, lebih jauh tujuan dari kita berada dalam pelayanan tersebut, bahkan berada dalam kehidupan ini. Dan dari Stefanus juga kita belajar bahwa sungguh melayani itu respon diri kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri dan sesama kelompok kita saja. Melayani Tuhan itu respon untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu setelah terlebih dahulu Tuhan menyatakan anugerahnya bagi kita, sudah terlebih dahulu mencontohkan apa itu melayani, sehingga kita pun mau untuk melayani. Dan inilah sebuah respon yang dimana kalau kita nantinya memuliakan diri sendiri, kalau kita fokusnya adalah pujian, validasi dari sesama, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bertahan. Kita akan berhenti dengan cepat. Kenapa? Karena tidak akan selalu itu bisa dipenuhi dan tidak selayaknya itu selalu dipenuhi juga. Validasi dan pujian dari sesama. Tapi sungguh ketika kita melayani itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita mencari nama, kita mencari kepuasan diri kita sendiri. Untuk itu, kita semua tentunya akan dimampukan untuk bisa tetap bertahan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Baik di rumah, di sekitar kita, di tengah masyarakat, ataupun ketika kita berada di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita untuk boleh dikuatkan dan menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus agar kita bisa tetap bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, setiap kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan utus ke tengah dunia ini untuk melakukan tugas panggilan pelayanan kami bagi orang-orang di sekitar kami, mereka yang dekat, mereka yang kami kenal, juga mereka yang ada di sekitar kami yang bahkan mungkin belum kami kenal. Ya Tuhan, kami mempercayakan sungguh diri kami untuk dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami boleh terus melihat lebih jauh daripada apa yang menjadi kesusahan hati kami, melihat lebih jauh daripada apa yang menjadi pergumulan kami. Karena sungguh kami percaya ketika kami mengerjakan visi kekekalan Tuhan, tentunya Tuhan beserta dan juga menolong setiap kami untuk melalui dan melampaui kesusahan-kesusahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan juga kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah kuliah Alkitab malam kita pada saat ini. Bagi kita yang mau sharing, mau bertanya, ataupun mau menyampaikan pendapat, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kuliah Alkitab malam berikutnya. Tuhan memberkati.